Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membawakan aplikasi komputer database yang anggotanya yaitu saya sendiri Nur Akira Al-Karama, kedua Nur Hasbiah, ketiga Frisilia Ratu, dan keempat Fauzia Yuliana Murdah. Konsep dasar database. Konsep dasar dari baris data adalah kumpulan dari catatan-catatan atau potongan dari pengetahuan. Sebuah basis data memiliki penjelasan terstruktur dari jenis fakta yang tersimpan di dalamnya. Ada banyak cara untuk memodelkan struktur basis data ini, dikenal sebagai model basis data atau model data. Model yang umum digunakan sekarang adalah relasional yang mewakili semua informasi dalam bentuk tabel-tabel yang saling berhubungan di mana setiap tabel terdiri dari baris dan kolom. Pengertian database. Database adalah kumpulan file-file yang mempunyai kaitan antara file yang satu dengan file yang lain, sehingga membentuk data untuk menginformasikan satu perusahaan dan instansi. Adapun beberapa definisi tentang database. Pertama, menurut Gordon C. Everest, database adalah koleksi atau kumpulan data yang mekanis, terbagi, terdefinisi secara formal, dan dikontrol terpusat pada organisasi. Kedua, menurut Tony Fabry, database adalah sebuah sistem file-file yang terintegrasi yang mempunyai minimal primary key untuk pengulangan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasbiah. Saya akan memaparkan sedikit tentang struktur database dan ciri-ciri item data. Struktur database terbagi atas 4, yakni data, informasi, tabel, dan juga kolom. Data merupakan sekumpulan fakta mengenai objek tertentu, orang, dan lain-lain yang dinyatakan dengan angka, huruf, gambar, film, suara, dan sebagainya yang relevan dan belum mempunyai arti. Informasi merupakan hasil pengolahan data yang konkret dan sudah mempunyai arti untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tabel merupakan hal yang paling mendasar dalam hal penyimpanan data yang terdiri dari file dan record. Sedangkan kolom merupakan elemen dari tabel yang berisikan informasi tertentu yang spesifik tentang subjudul tabel pada sebuah item data. Ciri-ciri item data yang pertama, sistem yang dapat menyimpan data ke dalam floppy disk atau hard disk. Yang kedua, sistem yang menganut pengolahan data untuk ditambah, diubah, atau dihapus dengan mudah dan terkontrol. Yang ketiga, data terpisah dari program. Perkenalkan, saya Frisilia Ratu. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai keuntungan dari penggunaan database. Yang pertama adalah kemubaziran data dapat terkurangi. Yang kedua, konsistensi dan integritas data dapat selalu terjaga. Yang ketiga, data dapat digunakan secara bersama-sama. Yang keempat, penggunaan data akan lebih mudah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manfaat database. Yang pertama adalah sebagai komponen utama atau penting dalam sistem informasi karena merupakan dasar. Yang kedua, menentukan kualitas informasi yang cepat, akurat, dan relevan. Yang ketiga, mengatasi kerangkapan data atau redundansi data. Yang keempat, menghindari terjadinya inkonsistensi data. Yang kelima, mengatasi kesulitan dalam mengakses data. Yang keenam, menyusun format yang standar dari sebuah data. Yang ketujuh, penggunaan oleh banyak pemakai atau multiple user. Yang kedelapan, melakukan perlindungan dan pengamanan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Yuliana Murdah akan memaparkan tentang sistem database dan masa depan akuntansi. Sistem database memiliki potensi untuk mengganti pelaporan secara eksternal. Di masa depan, perusahaan dapat membuat salinan database keuangan perusahaan yang tersedia untuk pengguna eksternal laporan keuangan tradisional. Pengguna akan bebas untuk menganalisis data mentah kapanpun mereka cocok. Keuntungan signifikan dari sistem database adalah kemampuan dalam membuat query ad hoc untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan pada pembuatan keputusan, sehingga laporan keuangan tidak lagi hanya tersedia dalam format yang telah ditentukan dan waktu yang ditetapkan. Sebaliknya, bahasa dari database relasional yang kuat dan mudah untuk digunakan dapat menemukan serta mempersiapkan kebutuhan informasi manajemen kapanpun mereka menginginkannya.
Di BMS relasional juga dapat menampung berbagai pandangan fenomena pendasar yang sama. Akuntan harus memahami sistem informasi sehingga dapat membantu dalam mendesain dan menggunakan sistem informasi akuntansi di masa depan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data, sistem, dan informasi. Yang pertama, informasi. Menurut Davis tahun 1993, informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Sedangkan menurut Zulkifli pada tahun 2000, informasi adalah data yang sudah diolah, dibentuk, atau dimanipulasi sesuai dengan keperluan tertentu. Dan sedangkan menurut Utomo tahun 2003 menyatakan bahwa informasi merupakan hasil pengolahan data yang disajikan sedemikian rupa agar dapat memberi arti atau persepsi tertentu kepada pembacanya. Yang kedua, sistem. Sistem merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan dan bertanggung jawab memproses masukan atau input sehingga menghasilkan keluaran atau output. Laudon tahun 2002 mengatakan bahwa sistem terdiri dari unsur-unsur masukan, proses, keluaran, dan penyimpanan serta umpan balik yang saling berkaitan membentuk suatu jalinan atau interface. Yang terakhir, data. Data sebagai elemen paling penting dalam menghasilkan informasi didefinisikan sebagai keterangan tertulis mengenai suatu fakta atau kenyataan yang masih berdiri sendiri, belum memiliki pengertian sebagai kelompok, belum terkoordinasi satu sama lainnya, dan belum diolah sesuai keperluan tertentu. Sekian dari saya, terima kasih.